Ya, perasaannya langsung. Ya, lega banget ya bisa kita bikin launching untuk trailer dan poster official ini. Jadi udah nggak ada sembunyi-sembunyiin lagi gitu. Jadi semua orang bisa lihat semuanya gitu. Semuanya jadinya bisa menyaksikan ya. Kalau dari Bang Ivan sendiri gimana perasaannya? Puas gak nih sama hasil dari trailernya tadi? Ya, terima kasih. Ya, ini penantian yang cukup panjang ya. Ya, cukup panjang untuk menunggu momen ini. Jadi kepuasannya terbayar semuanya. Gitu. Luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan semuanya? Nah, ini yang tadi juga saya sudah tunggu-tunggu. Saya kepengen tanya langsung mungkin sama Pak Jonathan, Bang Ivan, dan juga Pak Bambang juga, and all cast juga yang sudah main di film Arwah ini. Kira-kira kalau dari Pak Jonathan sendiri, gimana sih Pak setelah akhirnya film ini trailernya di launch dan kita semua sudah bisa menyaksikan semencekam apa dan energinya juga sedark apa? Kenapa sih, boleh nggak di-spill kira-kira poster ini menceritakan tentang apa dan mengapa memilih dominan warna merah pada poster ini? Silakan Pak. Oke. Untuk trailernya sendiri sebenarnya yang kita spill itu untuk jump scare itu masih kecil sekali gitu ya. Jadi memang kita masih simpen lah untuk di filmnya full movie-nya gitu. Jadi jangan lupa untuk nonton itu karena akan kita merasakan experience-nya lah untuk jump scare yang lain. Kemudian untuk warna merah ya. Memang saya sukanya warna merah sih. Oh, aduh, sukanya warna merah ya. Berarti personal banget ya. Berarti Pak Jonathan nih orangnya bisa dibilang dominan. Kan orang-orang yang suka warna merah itu adalah orang-orang yang cukup dominan ya. Begitu ya. Iya. Iya, jadi memang dari selain personal gitu, memang saya melihat merah itu catchy gitu ya. Jadi ya semoga orang kalau misalnya ke bioskop juga bisa langsung lihat posternya gitu dan pengen gitu untuk nonton film ini. Nonton film ini. Ya, dan setuju banget ya, apalagi kalau misalnya warna merah memang biasanya identik dengan film-film nih horor, film-film yang menyeramkan juga ya. Nah, kira-kira apa sih kekuatan dari film ini yang menjadi pembeda dari film-film horor yang lain, Pak Jonathan? Nah, ini memang terus terang film ini berbeda dengan film horor yang lain karena kita tidak mengambil jurusan ke mistis atau ke yang sekarang lagi rame mungkin ke budaya gitu, tapi memang ini sangat relate dan mungkin bisa jadi jadi inspirasi untuk yang lain karena ini relate banget sih. Ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Oh, berarti settingnya cukup dekat juga ya dengan keseharian kita ya? Ya, ini bukan satu budaya aja gitu. Sebenarnya ini sih universal gitu. Tapi memang menariknya di situ sih kita bikinnya. Gitu. Wah, menarik sekali. Kalau tadi berbicara mengenai setting dan juga tentunya latarnya, ini mungkin pertanyaannya akan menjurus kepada sutradara kita ya, Bang Ivan ya. Kalau dari Bang Ivan sendiri, tadi kan setting dan temanya itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejauh mana sih relevansi film ini dengan kehidupan penonton dan pesan apa yang sebenarnya ingin ditampilkan ke masyarakat Indonesia? Silakan Bang Ivan. Wow. Ya oke. Sebenarnya kalau bicara masalah relate, kita bicarakan di film ini ada sebuah hubungan antar keluarga, itu aja yang lebih mendekatkan personal karakter yang ada di sini gitu. Kalau bicara horor sih memang sebenarnya treatment horor sama aja gitu ya, sama itu pasti nggak akan jauh dari jump scare. Nah, kebetulan memang di awal kita coba membahas apa sih yang kalau dibilang kita paling beda nggak juga gitu, karena saya yakin semua tuh sifatnya repetisi, pengulangan gitu. Jadi nggak ada film yang original, memang tidak pernah dibikin. Nah, cuman memang itu tadi gitu, kita coba menyambungkan apa nih yang terjadi dalam sebuah hubungan keluarga kakak beradik dengan orang tua gitu, yang bisa kita mainkan gitu untuk dari sisi ketegangannya lah, horornya seperti itu gitu. Jadi sebatas itu sih ya. Jadi ada family dramanya juga ya, Yes, di gitu. dalam film itu ya? Iya, artinya memang
tidak melulu kita menyajikan sebuah ketegangan melalui teori-teori jump scare seperti itu, enggak seperti itu ya. Artinya kalau kita bicara unsur suspense itu kan, suspense itu banyak subnya gitu, jadi nggak cuma suspense harus ada actionnya gitu. Perdebatan antara keluarga pun juga bisa menjadi sebuah unsur suspense menurut saya gitu, jadi itu juga kita kemas gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang dimaksud Pak Jo mungkin relate dengan kita gitu, bagaimana hubungan antara kita antara kakak dan beradik gitu. Kalau banyak kan film drama yang menyajikan hubungan antara kakak beradik, nah ini kebetulan di genre film ini kita memainkan unsur seperti itu, memainkan unsur-unsur drama antara kakak dan juga adik ya. So far dalam proses penyutradaraannya ada nggak sih tantangan yang bisa mungkin diceritakan kepada kita semua di balik in the making of film Arwah ini, Bang Ivan? Ini mati-mati. Punya saya? Nggak usah, saya punya sendiri. Oh iya, baik. Baik. Ya, ini pada dasarnya ini film horor pertama saya. Ini film kedua, film layar lebar kedua saya. Setelah saya 25 tahun berkarya, saya dikasih kesempatan untuk ngerjain film kedua saya bergenre horor, dan ini genre horor pertama saya. Kalau bicara tingkat kesulitan, buat saya treatment syuting itu sama semuanya. Memang tingkat kesulitannya saya sama Pak Jo nih dari awal gimana cara nakutin orang ya, itu aja ya. Karena kita ini sebenarnya orang-orang lucu ya Pak Jo ya, kita suka ketawa bercanda, tiba-tiba disuruh bikin nakutin orang. Itu ada beberapa hal yang beda. Kalau Bapak ini kan memang ahlinya nih, ahlinya nakutin orang kayaknya gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi tantangan ya, khususnya untuk persoalan-persoalan yang berhubungan dengan teknis seperti itu gitu. Selebihnya ya saya menikmati aja. Syuting itu menurut saya sama seperti saya beribadah gitu. Jadi waduh, gimana tuh maksudnya? Nah, nanti kita ngobrol di luar aja itu. Aduh. SKS itu soalnya mau akhir itu nanti. Mau ikut juga ya? Seperti itu ya gitu. Artinya memang, tapi balik lagi bahwa mudah-mudahan nanti ini bisa diterima ya Pak Jo ya dengan penonton gitu, bahwa kita coba berusaha menyajikan sesuatu yang warna lain lah gitu, dengan warna-warna yang agak sedikit berbeda. Melihat ke belakang ini kan banyak horor yang memang kalau menurut saya itu hampir stipul semuanya gitu, polanya hampir stipul gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa diterima film Arwah ini, dan penonton bisa mendapatkan sebuah pesan tentang betapa pentingnya saling menyayangi antara kakak beradik itu juga. Luar biasa sekali, pesan yang begitu mendalam. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bang Ivan dengan Pak Jo, terima kasih. Nah tadi kan ngomongin juga tentang bagaimana film ini mungkin tadi repetition ya. Yang saya highlight adalah kalau yang namanya film horor ya pasti nggak akan jauh-jauh dari jump scare dan segala macamnya. Tapi mungkin yang saya penasaran, kira-kira strategi seperti apa sih yang mungkin diambil sebagai produser? Ada Pak Bambang Drias di sini sudah hadir juga bersama dengan kita ya. Sebelumnya juga sudah ada. Terima kasih loh Pak sudah memilih saya kembali menjadi seorang MC hari ini. Terima kasih loh. Jadi strategi seperti apa yang mungkin diambil atau diaplikasikan untuk film ini supaya film ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang kepada rekan-rekan wartawan, media, dan salam kenal juga buat cast Arwah yang baru saya ketemu, ya kan. Terus saya ucapin juga kepada Pak Jonathan Bangun Pagi Pictures mempercayai saya sebagai distribusi film ini. Nah, ada beberapa strategi memang. Saya sebelum saya menjawab tadi yang merah tadi. Kenapa merah? Menurut saya itu merah berani. Berarti ini produsernya ini nekat, saya berani. Produser pertama bikin film, ya kan? Dengan ya oke lah itu. Untuk strategi marketing itu, biasanya saya bikin film itu ya benar tadi diucapin Mas Bandito sama Pak Jo itu memang film saya bikin itu kan berhubungan dengan dukun, terus sudah gitu hantu, terus mungkin nextnya ini sekalian juga saya informasikan sedang produksi Hajatan Setan. Tapi ini film ini menurut saya itu beda. Kenapa? Kalau kita lihat film-film yang lagi rilis sekarang itu memang monoton film-film kayak gitu. Ketika Pak Ju datang ke tempat saya, menurut saya menarik. Nah, menarik kenapa? Kita nggak bisa memandang film itu karena nggak ada formulanya. Film itu laku atau enggak itu.
banyak film yang saya tidak menyebutkan judul dan PH-nya, film di sini flop. Ternyata di luar negeri lumayan, dan itu buat income eksekutif produser juga lumayan gitu loh. Nggak harus bermain di domestik lah. Nah, ketika saya ketemu Pak Jo saya ajak berkeliling Asia waktu itu. Saya ajak ke Thailand, Vietnam, Malaysia, ya kan. Nah, di situ melihat film-film itu memang penuh dengan selektif yang ketat ya. Karena distributor tidak mau mengeluarkan biaya besar ketika kualitas film itu kurang. Nah, akhirnya saya sama Pak Jo, saya coba untuk bikin strategi pemasaran selain di Indonesia, ya kan. Coba kita bikin sesuatu yang baru nih. Habis itu saya ke Vietnam ya Pak, yang terakhir. Hanya ya alhamdulillah film kita diterima sama mungkin bisa lihat Mockingbird, itu mungkin sekarang lagi happening lah untuk dunia film untuk di Indonesia, karena dia distributor besar juga, dan kita juga dapat slot itu di tanggal 12 kita rilis di Malaysia. Itu mungkin nextnya Vietnam, Thailand sama Kambodia yang pasti saya bisa rilisin, dan alhamdulillah ini lagi propose di Singapura sama Turki. Wah, gitu. luar biasa sekali. Berarti film ini tentunya akan menginjak panggung dunia ya? Sebenarnya gini, mungkin banyak ya, kalau saya jujur aja, saya selama 25 tahun di film, saya itu belajar bisnisnya. Kenapa? Karena saya kalau dianggap seniman, saya bukan orang seniman, saya bisnis. Yang penting duit kalau saya, rekening kalau saya. Cuan. Nah, saya bikin film ada sesuatu, memang kita nggak munafik ya, kita emang belajar dengan film-film luar, film lokal pun juga sangat bagus-bagus, dan bahkan film kita itu mendominasi di Asia Tenggara loh, film Indonesia itu, dan itu harus kita apresiasi buat karya-karya Indonesia itu sih. Luar biasa sekali ya, despite all the challenges, apalagi dengan banyaknya film-film horor yang ada di Indonesia, tapi Mas Bambang ini dari Drias Film Production bersama dengan Mockingbird dan juga Bangun Pagi Pictures mampu berkolaborasi supaya film Arwah ini bisa tentunya ditonton tidak hanya oleh masyarakat Indonesia tapi seluruh masyarakat dunia ya. Luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan? Harapannya semoga kita bisa melihat film Arwah ini berkibar posternya di seluruh dunia. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Bambang, terima kasih atas testimoninya juga. Selanjutnya ini yang saya penasaran juga sama cast-castnya yang sudah hadir di sini, ada Kak Jojo. Halo Kak Jojo. Cuma sebelumnya kita belum ke Kak Jojo dulu ya. Kita mau tanya-tanya. Nah ini saya bingung mau manggilnya Abang, Mas atau Pak ya. Untuk Julian Kunto, Tante. Oh udah beda ceritanya di sini. Oh, kumisnya properti. Siap. Oke, gimana Tante Julian? Tante Julianti. Iya, Julianti. Oke. Apa kabar, Mas Julian? Alhamdulillah sehat. Hari ini bersemangat sekali ya? Iya, karena merah bajunya ya. Iya, benar. Tadi soalnya waktu di backstage nggak pakai jaketnya. Karena itu telat, belum dipakai bajunya. Oh belum. Oh iya. Nah gimana sih perasaannya hari ini Mas Julianto setelah tentunya melihat official trailer dan juga poster dari Arwah? Kira-kira gimana perasaannya? Ya pasti senang, sama seperti teman-teman lain juga orang produksi sini semua tadi senang karena penantian lama ya, udah 2 tahun akhirnya tayang juga. Ya mudah-mudahan ini menjadi tontonan yang bisa menginspirasi banyak filmmaker di Indonesia. Luar biasa, tentunya bisa menginspirasi banyak filmmaker di Indonesia. Nah, kalau misalnya yang namanya menginspirasi kan berarti ada part-part yang mungkin bisa dibilang memantik. Kira-kira part apa dari film ini yang bisa memantik masyarakat Indonesia bahwa kayak wah keren nih film ini nih? Tadi base dari konflik keluarga ya, saya tadi mengutip sutradara, konflik keluarga yang dikemas secara horor yang tidak hahaha dengan jump scare doang, dan plot twistnya di sini saya nggak bisa baca, ntar spill.
Benar. Sangat menarik. Oke. Tentunya akan sangat menarik dari segi drama keluarganya ya. Karena biasanya kalau sekarang ini kan banyak Gen Z, milenial yang merasa bahwa kayak isu yang paling dekat sama kita adalah isu keluarga. Dan mungkin kita bisa mendapatkan pembelajaran atau mungkin pesan moral dari situ ya. Perpaduan horor dan drama keluarga. Kalau Mas Julian di sini jadi apa? Jadi di sini karakternya Ujang. Ini cuma potret masyarakat Indonesia yang masih percaya dengan klinik, yang kebetulan secara hubungan emosional dengan abah, dengan orang tua mereka ini dekat gitu. Dan anak saya kebetulan orang yang selalu dirasuki lah gitu. Oh, wow. Oke. Di sini jauh lebih dekat dengan sosok siapa tadi? Anaknya yang Ujang. sering. Iya, saya jadi Mang Ujang, warga desa lah. Ini potret masyarakat Indonesia ya. Oke, berarti sangat dekat dengan kearifan lokalnya juga ya. Luar biasa sekali. Oke, tentunya kita sudah tidak sabar juga melihat seperti apakah acting yang begitu piawai dari Mas Julian Kunto ya. Itu teror itu. Mau nanya Bang Ivan, boleh nggak mau nanya proses penyutradaraan beliau ini susah apa enggak? Susah banget. Karena dia aslinya anak komika, terus dia bikin teman. Anak pemikat. Nah, kita udah berteman udah hampir 30 tahun ya. Wow, Bukan berteman sih, 30 lebih ke anak tahun. buah sih sebenarnya. 30 tahun. Anak buah. Oh, berarti yang suka bikinin kopi buat Bang Ivan kalau lagi syuting gitu ya. Yang bikinin kopi. Bang pakai gula nggak? Kayak gitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bang John. Boleh kita berikan tepuk tangan. Wah, nggak sabar ya melihat Mang Ujang ini seperti apa. Nah, selanjutnya mungkin ke Anet Eduarda. Agak sulit juga ya namanya, Anet Eduarda. Nama kamu ini cantik dan begitu unik. Apa sih arti dari nama kamu ini? Coba aku telepon mamaku dulu ya. Waduh, lama lagi nih ya. Tapi dari kamu sendiri nama Anet itu apa sih namanya? Artinya? Anet itu sebenarnya nama nenek aku. Nenek aku dari Jerman. Itu namanya. Jadi yang neneknya masih hidup atau enggak? Udah almarhum. Oh, apakah kepanggil mungkin bersama dengan kita Arwah hari ini? nenekku ada Arwah-arwahnya kayaknya. ada ya, ada juga ya. Apakah dia merasuki lewat boneka-boneka tadi mungkin? Astagfirullah. Gitu ya. Anet, gimana hari ini perasaannya udah nonton langsung official trailer dan juga posternya? Kamu puas gak melihat semuanya? Halo, selamat siang dulu ya semuanya. Aku sapa dulu ya. Kayak terima kasih udah datang hari ini. Jujur ini pertama kali kita semua cast nonton trailernya. Belum pernah di-spillin juga sama Pak Jo. Emang bener-bener kayak enggak akan ada waktunya kalian nonton trailer. Jadi ini perdana kita lihat. Perdana ya, wow. Perdana sebagai cast kita lihat dan cukup kaget karena aku suka. Suka ya, puas kayak, banget dengan hasilnya. Maksudnya untuk pertama kali kita ngelihat kan ada beberapa trailer yang kalau kita lihat kita masih nggak ngerti nih ini maksudnya apa sih, tujuannya apa, Jalan ceritanya gimana gimana sih. Tapi pas tadi aku nonton aku tuh udah tahu, bukan karena aku main juga ya tapi aku kayak iya, agak pick me ya dia ya. iya aku pick me banget. Agak pick me itu tadi dia, bukan karena aku main juga ya. Iya, maksudnya kan karena aku udah main dan aku udah tahu ceritanya, jadi kayak aku iya. paham. Tapi karena ini sebagai kacamata penonton, aku tuh Kacamata netral kamu netral ya. Betul. Aku paham Dengan ini ya, dan puas juga dan ya. puas Kamu di juga. sini sebagai apa berperannya? Aku di sini sebagai Momo. Momo itu siapa? Momo itu ada deh. Nanti nonton aja. Benar, tapi Momo ini adik atau kakak? Ada deh. Enggak, ini gimana ya? Soalnya ini menuntun kepada pertanyaan berikutnya. Nih kalau dia nggak jawab adik atau kakak, saya nggak bisa jawab nih. Saya nggak bisa bertanya nih. Adik atau kakak? Pokoknya aku salah satu anak dari 4 bersaudara, 5 yang kita ya, 5 bersaudara. Oh, oke. ini. Aku kakak, bisa jadi kakak, bisa jadi adik. Oh, oke. Nah, kalau misalnya tadi kan karena ini balik lagi ada family dramanya. Kalian juga mungkin ada brotherhood, sisterhood di sini ngebangun chemistry dengan kakak-kakak kamu ini dan saudara-saudara kamu ini seperti apa sih, Adet? Terima kasih. Jujur untuk membangun chemistry bersama cast-cast di sini aku tidak terlalu susah
Karena yang di ujung sana yang lagi minum Naura itu kebetulan temen deket aku sebelum syuting. Pas kita dikasih tahu, kita satu film bareng, kita udah happy. Terus ketemu kayak sama bestie Sarah, gitu udah kayak ya. bestie, kita syuting Akhirnya bareng. syuting bareng gitu ya, kerja bareng, Iya, terus cuan bareng. Ketemu Jojo, ketemu Irsyad, dan ketemu Sarah juga yang ternyata mereka anaknya pembawaannya juga asik banget. Yang kayak wah ini nggak susah sih aku bangun chemistry. Apalagi kan kita anaknya ekstrovert semua ya. Oh, ekstrovert. Kamu zodiaknya apa? Gemini. Oh, Nggak usah dibahas zodiak. Oh iya. Enggak, biasanya Gemini itu muka dua ya, gitu ya. Gemini depan aja gitu kan. Jadi gini kan saya punya beef ya sama aku ya. Bercanda. Iya, tapi kan biasanya Gemini public enemy. Iya, sebenarnya ini aku lagi pakai topeng yang lain sih. Iya. Di belakang ini sih mereka nggak ngobrol sih, tadi aku lihat ya, nggak ngobrol. Enggak, karena tuh emang kita ada kayak acting coach juga, Om Jali. Jadi ada satu momen kita dikasih apa tuh apa sih kita dikasih tuh? Enggak. Iya, bukan reading. Iya, jadi poin intinya Sesi heart to heart. Iya, poin intinya kita digabungin di satu ruangan, terus kita dikasih satu metode, itu maksud aku, satu metode dari Pak Jali. Nama metodenya keterbukaan, tapi aku akan nge-spill gimana kita bawainya. Terus dari situ kita semua tuh langsung kayak, oh oke, gue paham lo, oke kita bisa jadi kakak dan adik. Sampailah ke bawah ke film, kita sangat menyayangi satu sama lain. Satu teman-teman namanya Jali, kalau pengen tahu metode keterbukaan kita cari Jali bareng-bareng ya. Terima kasih banyak Arif, boleh kita berikan tepuk tangan. Wow, gak sabar juga ya untuk melihat acting dari Momo ini seperti apa. Selanjutnya Naura Hakim. Kak flip the hair dulu Kak. Itu kutunya aja. Bercanda. Cantik banget hari ini. How are you, girl? How are you? I'm fine. So happy to meet you here ya hari ini. Dia sangat shine hari ini dengan rambutnya yang begitu cantik, baru dicat ya. Betul. Iya ya, soalnya di sini kayaknya nggak warna itu. Iya kan ya. Wah, luar biasa. Kalau Naura Hakim dari trailer sendiri kan terlihat terornya begitu intens ya. Dan terornya ini banyak dialami oleh setiap karakter dan setiap pemain. Kira-kira kalau menurut kamu dari skala 1 sampai 10 teror di film Arwah ini di angka berapa? Oke, thank you for Kalau kamu nggak jawab 10, mohon izin Pak Eksekutif Produser, dia nggak usah dikasih fee hari ini. Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu kepada kalian udah pada datang. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Oke, aku sekarang mau jawab pertanyaannya. 10 ya biar dapat fee. Biar dapat fee. Oke, 10 ya. So far kayak gimana? Kamu melihat dari posternya juga, suka nggak, puas nggak nih? Aku jujur aku nggak expect seserem ini sih Kak. Itu karena dari awal tuh dikasih posternya kan yang cuma megang boneka doang. Ya. Terus kita semua cast tuh nggak ada yang tahu kalau ternyata posternya menjadi seperti ini gitu. Jadi tadi pas ngeliat kayak kok rada serem ya Wak. Oh iya Wak, iya. Bener serem banget Wak ya. Tapi kalau ngomongin tentang serem nih gitu ya, kan kalian tentunya di film horor gini udah biasa dong ada yang namanya adegan-adegan yang menyeramkan, yang jump scare atau adegan yang memang membutuhkan kalian itu bener-bener bisa fokus dan bisa masuk ke energinya itu sendiri ya. So far pada saat proses syutingnya kamu ada mengalami mungkin kegiatan-kegiatan mistis kah? Atau pengalaman-pengalaman yang menyeramkan kah? Atau mungkin ternyata kamu dihantui selama proses film ini sesuai dengan mungkin namanya film arwah gitu. Diceritain mungkin ke kita kayak gimana? Oke. Ini tuh film horor pertama aku. Terus pas pertama kali aku dapet ini aku tuh ngecat Anet. Karena aku takut banget, karena biasanya kalau aku ngeliat orang di interview pas mereka main horor tuh pasti ada aja mistisnya. Terus aku nggak tahu ini marketing atau beneran ya kayak gitu. Terus aku selama syuting tuh Bukan ini zodiaknya apa dia? Libra. Ya Allah, iya Libra lagi labil ya kalau ngomong, bingung gitu ya. Mau pakai bahasa apa dia? Bahasa Indonesia atau bahasa kalbu gitu gue ngomongnya. Ya nggak apa-apa. Silakan sih. Iya. Nah, aku tuh
awal sama syuting tuh aku fine-fine aja. Karena aku mikir kayak ya terang-terang aja gitu loh, dan rame-rame kan. Terus sampai akhirnya ada satu kejadian yang menurut aku rada kok horor juga ya gitu. Jadi aku tuh sempat ini scene aku sendirian, nggak ada cast lain. Terus kameranya juga itu tuh dari luar. Terus kita biasanya kan Shootnya dari luar. Shootnya dari luar. Oke, berarti kameramennya di luar. Kameramennya di luar. Kamu sendiri di dalam. Benar sendiri, nggak ada siapa-siapa. Oke. Tolong dong. Nah terus kan biasanya kita latihan dulu kan. Pas latihan udah tuh oke, sama kenapa Mbak Dito bilang ayo udah take gitu. Terus pas lagi take, tiba-tiba Pak Barito teriak di HT, itu siapa depannya Nindi kok ada yang bolak-balik, kan ini udah take, udah bukan latihan lagi. Terus aku lagi di luar, terus itu gak ada siapa-siapa sama sekali. Terus aku nangis. Oh iya, itu jadi tante itu kamu lewat-lewat kan ya Mas ya. Tapi beneran ya, berarti ada terekam. Kalau dari aku sih aku nggak ngeliat ya, cuman Pak Barito tadi, Pak Barito waktu ngomong ini ada orang yang lewat depan aku. Oh iya. Karena mungkin apa nggak tahu ya. Kerekam nggak, Bang Ivan? Kerekam nggak? Itu sebenarnya salah satu cara buat nakutin dia. Oh, biar dia berasa lebih ini ya, lebih mendalami karakter ya. Iya soalnya betul. Tapi memang vibes kamu tuh sunshine banget. Nah, masuk di film ini butuh mungkin supaya dia nggak menghilangkan sunshine-nya gitu ya, biar lebih dark gitu. Oke, dan itu aja so far yang kamu rasakan. Itu aja. Oh, itu kayaknya prank aja itu. Prank aja. Positive thinking. Positive thinking. Tapi kalaupun iya mungkin so far sampai detik ini kalau misalnya kamu tutup pintu masih ngerasa ada orang yang ngeliatin nggak? Oh enggak dong, jangan dong ya. Oh jangan, iya nanti mungkin ya setelah ada film Arwah ini beneran diikutin gitu. Iya, siapa tahu kamu bisa diikutin beneran. Makasih ya. Iya, sama-sama ya. Iya. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Naura Hakim. Thank you so much. Vibes-nya oke banget ya. Terima kasih banyak Naura, nggak cuma cantik tapi juga jago acting ya. Akan kita saksikan juga seperti apakah kira-kira film Arwah ini. Selanjutnya ini ada lelaki ganteng di samping saya ini. Dari tadi saya pengen deketin ya, cuman saya dengar-dengar udah nikah ya? Udah nikah atau belum? Belum nikah, masih jauh lah. Lahirnya bulan apa? Lahir bulan apa? November tanggal? Tanggal 1 November. Oh, kamu Scorpio. Aduh, Scorpio ini cocok untuk film-film horor. Tahu kenapa? Soalnya misterius. Kalau dekat sama Scorpio tuh harus dikupas. Kayak sekarang nih saya mau kupas langsung. Ada Irsyadila, boleh kita berikan tepuk tangan? Nah, kalau ngomong sama Scorpio teh ya saya harus soft spoken gitu. Jangan yang kayak membara-bara gitu. Selamat siang Irsyad. Ya, atau aku panggil sayang. Irsyad di sini kira-kira boleh diceritain nggak nih peran kamu sebagai apa? Sebagai Angga adalah salah satu saudara dari kakak beradik ini yang diasuh sama Abah. Oleh abahnya itu Om Megi Fedri, hari ini tidak bisa hadir. Kemudian Angga adalah seorang kapiten. Bukan. Kirain seorang kapiten gitu ya. Dia yang di antara kakak beradiknya dia yang paling mumpuni, paling mapan. Oh, wow, value man. Angga. Oh, Angga. Oke. Oh, kamu nggak value man ya? Oke, Angga, and then dia mapan. Ya, terus dia paling lokal ke adik-adiknya. Oh, paling care banget ya sama ini ya. Nah, berarti seperti itu, tapi lupa sama kerjaannya juga gitu. lupa sama kerjaannya maksudnya kayak gimana? Saya terlalu mikirin duniawi sampai Oh, pengen lupa tapi lupa juga. jadi lupa keluarga. Oh, dari sinilah mungkin ada drama keluarga tadi ya. Ini saya berusaha untuk mengconnect the dots gitu ya, karena tadi penyampaian dari Anet ini agak ambigu, saya nggak bisa ngerti. Jadi untungnya dijelaskan sama Irsyad sendiri ya, berperan sebagai Angga. Iya. Enggak. Tadi bohong. Jadi anggap aja ini pressconnya nggak ada ya. Terus semua di delete. Anyway, iya sebagai Angga berarti kan tadi ada drama keluarganya. Kira-kira kalau misalnya menurut kamu antara drama keluarga dan juga horornya kira-kira lebih dominan yang mananya sih? Dan menurut kamu lebih intens yang mana?
lebih dominan mana? Komedinya, Pak. bukan kita. Jujur lupa ya karena 2 tahun lalu, tapi seingat saya kayak lebih ke keluarga ya. Ya, maksudnya Saya nggak sanggup untuk jadi MC jujur. seingat saya sih keluarga karena yang ngebangun suspense segala macem juga dari keluarga juga. Horornya tuh udah agak tengah ke belakang baru biasa. Oh gitu, sorry nanti sorry. Ya itulah pokoknya. Oke. Jangan suruh ngomong lagi, spoiler lagi. Oke, ya udah kalau gitu kita tanya-tanya dia tentang pribadinya aja ya. Kayaknya dia lebih gampang nge-spill semua hal ya. Kamu sepertinya Scorpio abal-abal deh. Kamu nggak sepenuhnya Scorpio. Iya benar-benar. Oh, orangnya oversharing banget. Pak Jo ya. Tapi kalau misalnya Angga sendiri, kamu kan di sini perannya balik lagi itu tadi ada di mana kamu menjadi sosok laki-laki sebagai seorang kakak yang mungkin kamu juga sayang sama keluarga kamu, cuman karena kamu fokus sama duniawi akhirnya kamu nggak fokus ke mereka juga ya, kurang kasihnya. Kira-kira cara kamu ngebalancing dengan acting kamu itu dengan peran sebagai Angga seperti apa? Untuk actingnya selain sudah dipersiapkan selama workshop di pun di sebelum kita take kita juga udah ngebahas mau kayak gimana, dan kita juga udah ngebangun moodnya sebelum kita take. Terlebih pas scene-scene yang ada teror-terornya itu juga untuk ngebangun mood butuh waktu juga untuk kayak, apalagi setnya juga menolong sih untuk ngebangun thrillnya, suspense segala macam, dibantu dengan arahan Pak Ivan. Jadi sangat tertolong juga sih dengan cast dan sutradara dan tim produksi. Kalau sangat tertolong oleh para cast dan juga mungkin para tim filmmaker, kira-kira siapa orang favorit kamu yang biasanya kamu datangin untuk aku mau reading, bantuin aku reading dong gitu? Semuanya iya. Oh semuanya, nggak ada orang spesial. Nggak ada. Kamu bantu dong, biar ini bisa jadi sesuatu gitu, biar ini bisa jadi sesuatu yang dibakar, terus abis itu langsung ditayangkan ke sosial media, biar rame ini film. Ada satu sebenarnya tapi nggak hadir, Abah. Oh ada Abah, deketnya sama si Abah. Abah tuh walaupun kita lagi ngatik, dia beneran kayak Abah, kita hangat banget orangnya, lucu banget orangnya. Oh luar biasa, jadi kedekatannya tidak hanya ada di lokasi syuting, tapi juga di balik itu, di behind the scene-nya juga ya. Memang benar-benar dekat sama Abah ya. Nah kira-kira kamu boleh nggak nih kasih pesan ke teman-teman yang nonton gitu ya, kira-kira kenapa mereka harus nonton film ini? Selain film ini menegangkan, menyeramkan, tapi ada nilai-nilai moral dari sisi keluargaan yang patut kalian tonton dan ambil moralnya. Baik, terima kasih banyak Irsyadial. Boleh kita berikan tepuk tangan. Ini air minum kamu aku ambilin, tadi dia geser sendiri. Aku kasihnya pakai tangan kanan kan ya? Jatuh. Ini sayang. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk Irsyadial. Thank you so much for being such an honest, dan juga spoiler dikit ya. Oke, selanjutnya kalau tadi sudah sama cowok ganteng, satu lagi ada yang paling ganteng yang tadi di trailer, Jojo, yang diteriakin mulu ya dari sepanjang trailer ya. Ada Kak Joshua Suherman, everybody. Kita berikan tepuk tangan. Oh, Kak Jo apa kabar? Baik. Baik, gimana? How do you feel today? Tadi agak ngantuk tapi udah ngopi aman. Oh, udah aman ya, udah ngopi, udah minum juga hari ini. Hari ini tentunya datang ditemani oleh sang Istri. Betul. Mana? Mana benar? Tapi tadi sama istri. Ya. Oh iya, tentunya senang banget dong ya hari ini bisa hadir dan juga menyaksikan langsung official trailer dan juga poster dari film Arwah. Nah, kalau Kak Joshua sendiri kira-kira berperan sebagai Jojo ya di sini ya. Karakternya kan Jojo, dipanggil di kehidupan sehari-hari juga Jojo. Ada nggak nih perbedaan antara Jojo yang di film Arwah dan Jojo yang sekarang nih? Kalau ditanya sebenarnya pasti ada irisannya. Misalnya hal-hal seperti anak paling besar punya adik-adik yang dia ngerasa bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, itu terjadi di kehidupan sehari-hari juga karena saya juga anak pertama.
Terus kemudian punya orang tua yang single parent, saya juga orang tua saya single parent. Tos dulu dong kak. Tos dulu. Iya tos dulu. Tos angin dulu kak. Ya udah. Sama lagi. Iya, jadi ada irisan-irisan seperti itu, tapi juga ada hal-hal yang memang harus butuh imajinasi untuk bisa dapetin karakternya. Misalnya, Contoh. Kalau dicontohin ntar spoiler ya. Tapi intinya si Jojo dalam karakter film ini punya masalah terhadap misalnya terhadap suatu kecanduan itu. Nah, aku tidak punya bank perasaan itu di kehidupanku pribadi, sehingga aku harus berimajinasi atau melihat yang memang mengalami gitu. Jadi ya dicampur-campur untuk bisa dapetin karakter si Jojo di film gitu sih. Artinya kamu melalui banyak proses untuk pendalaman karakter itu sendiri ya? Iya betul, dan dibantu juga sama proses reading waktu itu tuh ngebantu banget untuk nih karakter ini sebaiknya dibikin gimana ya supaya jalan ceritanya semakin lebih enak lagi gitu, lebih ngalir lagi gitu. Kalau misalnya dari kacamata Kak Jojo sendiri, perbedaan antara film Arwah dengan film horor yang lain ini apa sih? Oh, jelas karena ini sebenarnya nggak bisa dibilang 100% film horor, karena ini sebenarnya bisa juga dibilang film keluarga gitu. Dekat sekali dengan kita, dimana kita tahu banyak sekali teman-teman yang berada di posisi sebagai sandwich generation. Dan dia Sandwich generation kan berarti atas sama bawah ya? Iya, bawahnya tuh biasanya yang menanggung apa yang seharusnya tidak dia tanggung, atau bahkan dirinya sendiri. Betul. Gitu. Kalau saya sih atas, bawah, depan, belakang, jadi generasi kebab sih kalau saya. Kebab, ya. Agak bundar sih berarti kalau bundar, kebab ya. iya tadi udah single parent, anak pertama gitu ya. Semangat. Iya, semangat kita. Oke, you're saying? Iya, jadi itu banyak terjadi. Jadi karakter si Jojo ini juga merupakan representasi dari banyak orang. Harapannya seperti itu. Jadi karakter yang aku build dan disetujui oleh teman-teman semuanya adalah karakter yang bisa mewakili banyak orang gitu sih. Wah, benar-benar ini bisa relatable banget, khususnya buat anak-anak pertama. Ya, betul. Atau anak juga nomor berapapun, kalau misalnya dia tulang punggung misalnya. Atau bagaimana biasanya ketika ada saudara yang berkonflik, terus bagaimana penyelesaiannya. Terus apakah saudara itu by blood atau enggak, itu juga jadi topik sebenarnya di cerita ini. Oke. Jadi banyak banget aspek yang bisa dilihat juga ya dari film Arwah ini ya. Kalau misalnya dari mungkin menurut Kak Jo sendiri, tadi kan aku tanya sama Irsyadila, kira-kira siapa orang favoritnya? Kalau misalnya Kak Jo sendiri, orang favorit di sini siapa sih? Di sini. Ya, yang ini udah pasti. Maksudnya di dalam film ini mau izin ya kayak mau izin bentar. Ada konteks dulu bentar. Bisa dibilang nggak ada satu yang benar-benar kayak dominan, karena benar yang dibilang Irsyad, ketika break kami ngumpul. Terus kalau misalnya lagi kan kami syuting di luar kota ya. Jadi kalau misalnya di hotel pun juga sarapan bareng, jarang di kamar masing-masing gitu, kayak nongkrong bareng aja gitu. Selalu bersama ya. Betul. Persahabatan bagai kepompong ya. Iya, awalnya ada kepentingan. Awalnya adalah kita pengen kepentingannya? Bangun chemistry. Supaya di kamera nggak canggung. Tapi lama-lama setelah syuting nongkrong tetap kita. Sampai detik ini masih suka nongkrong bareng juga? Masih, walaupun Anet sibuk kan kemarin nih, jadi kita agak sulit tuh ngajaknya. Anet jangan sombong dong Net. Iya. Gitu dong. Kerja. Pick me ya dia, beneran pick me. Udah 3 kali dia dibilang pick me hari ini. Bercanda. Jadi semua ya bonding banget ya. Iya. Makanya chemistry-nya juga mungkin gampang untuk dibangun antar keluarga, apalagi butuh banget ya. Iya betul. Aku pribadi sebenarnya benar-benar baru kenal saat mau produksi syuting. Iya, jadi dari reading pertama itu baru kenal, tapi ya sejujurnya kalau boleh dibilang awalnya agak-agak bisa nggak nih ya gitu kan. Skeptis dikit ya. Pasti karena kita benar-benar baru kenal. Terus perbedaan usia juga kayak sama Sarah kan lumayan jauh ya. Jadi bisa nggak nih ya gitu. Tapi ternyata dengan dibantu sama acting coach sama Pak Ivan juga sebagai director, kita di set benar-benar dimudahkan untuk ngebangun chemistry-nya gitu. Oke. Satu kata untuk film Arwah, silakan Kak Jojo. Satu kata, wah susah banget, 1000 kata aja kayaknya kita nggak bakal cukup ya. Masuk aja. Kak, emang begini ya Kak defaultnya di rumah ya? Susah banget ya kalau dibilang satu kata, tapi kalau emang harus pilih satu kata,
Satu hati, bentar, kalau satu hati mah merek motor. Bener juga. Ada tuh di MotoGP itu tulisannya. Satu kata ya, kalau emang harus satu kata mungkin, iya kan judul filmnya Arwah, satu kata ya. Ini mencekam. Wih, mencekam. Itu mah bahasa saya tadi. Oh iya. Berkali-kali itu. Gak boleh pakai bahasa yang lain. Dua. Dua kata. Sama Banyak nyangka. dua. Satu kata berarti waduh. Waduh. Tuh kan, Oke, waduh. kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Joshua Suherman, ladies and gentlemen. Thank you so much Kak Jojo, thank you. Selanjutnya inilah dia ya, ada pemeran yang begitu cantik. Dari tadi juga dia dilihat, saya di belakang waktu di backstage ngeliat, ya Allah cantik banget dia gitu ya. Ada Sarah Beatrix. Lupa sih namanya. Iya, tadi lupa Beatrixnya gitu kan. Iya, Udah oke. yakin namanya Sarah tapi Beatrixnya tadi soalnya aku tanya kan sama kakak Imam ya, salah satu yang brief aku bilang, Kak ini Beatrix atau Beatrix? Beatrix atau Beatrix? Apa? Jadinya aku bilangnya Beatrix. Beatrix dong. Oh Beatrix, Iya, oke Beatrix. Sarah Beatrix hari ini apa kabar cantik? Baik. Baik. Apa kabar? Semuanya apa kabar? Bentar, Beatrix ini zodiaknya apa sih? Tebak, coba tebak. Aku tebak zodiak. Iya, tebak. Salah. Belum. iya. Kayaknya kamu adalah seorang Capricorn. Iya benar. Benar ya? Tahu. Benar. Iya. Sumpah beneran? Iya benar. Kayaknya kalau aku asbun aja sih. Serius Capricorn? Enggak, soalnya biasanya kalau Capricorn itu banyak kan memang larinya profesinya ke pemain film gitu ya, Capricorn gitu. Anyways, sebagai seorang Capricorn di film ini ya, biasanya Capricorn itu apa yang ditayangkan di sosial media sama aslinya di hatinya itu agak berbeda. Nah, kalau dari film ini apakah seperti itu juga? Tentunya tidak. Ini berbeda. Berbeda. Seperti apa Enggak perbedaannya? deh, sama maksudnya. Gimana sih? Maksudnya sama. Kalau menurut aku sama yang di film kayaknya sama deh. Sama. Iya. Kamu di sini berperan sebagai apa? Sarah? Aku sebagai Sophie. Jadi di sini aku anak bungsu. Oh, kamu anak bontot Iya, ya. yang dekat Anak bungsu. sama papa, sama abah gitu. Dekat Terus sama abah. in real life juga aku lumayan dekat sama papa. Kayaknya Relate banget. kayaknya relate deh. Relate Iya, ya dengan kehidupan sehari-hari dan juga sebagai seorang Sophie. Kira-kira ada tantangan nggak untuk memerankan sebagai Sophie ini? Mungkin kalau tantangan, aku selalu bilang ya, ini tantangan terbesar aku ngomong Sunda. Oh sudah. Iya, Aslinya kan, orang kan. apa Sarah? Aku orang Manado, tapi besar lahir di Papua. Oh, orang Manado. Iya. Luar biasa. Dari timur lah. Jadi pas di sini suruh ngomong Sunda, dialeknya Sunda, jadi agak gimana ya, agak susah gitu. Coba satu kalimat Sunda. Mau yang kasar apa yang halus? Aduh, ditantangin nih kita. Boleh yang kasar. Yang kasar. Gilo. Atau nggak ngomong aku cinta kamu dalam bahasa Sunda. Enggak sepro itu, Kak. Enggak Oh sepro iya. itu loh. Ya udah, satu kalimat aja yang kamu ingat mungkin dari salah satu line atau dialog dari film Arwah yang menggunakan bahasa Sunda. Iya teh, masih sayang. Iya teh masih sayang.